وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita hingga detik ini, berupa kesehatan, berupa kemudahan dalam menuntut ilmu, berupa keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati yang hidup jauh dari kemaksiatan, jauh dari kekerasan, yang mana ini adalah sebaik-baik nikmat bagi seorang hamba dalam hidupnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap saatnya harus senantiasa disyukuri dan diketahui bahwasanya itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan dua bait yang terakhir dari perjalanan menghafal kita dan memahami bait ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bait yang ke-17, harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillah la lil khalqi wasyaitani. Ini adalah bermakna seluruh pikiran hamba, seluruh keinginan hamba haruslah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk dan bukan juga karena syaitan. Ini adalah keadaan hati sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Harakah di sini adalah sebatas keinginan, kemudian naik menjadi alham, menjadi keinginan yang sangat kuat, kemudian menjadi azam, yang mana azam tersebut adalah keinginan yang kuat disertai dengan melakukan sebab untuk meraihnya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila hati kita telah ingin kebaikan, memfikirkan kebaikan, maka hendaklah senantiasa dipupuk sehingga hal tersebut menjadi azam, sehingga kita melakukan kebaikan tersebut menjadi sebab-sebab kebahagiaan. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang ketika dalam sendirinya, kalau dia ingin membayangkan sesuatu, memiliki angan-angan-angan-angannya, haruslah angan-angan yang bermanfaat baginya. Contohnya adalah dia berpikir tentang bagaimana keadaannya nanti setelah kematian, bagaimana keadaannya nanti di akhirat, bagaimana keadaan nanti di yaumul hisab. Kemudian dia juga berpikir tentang tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala syar'iyyah maupun yang kauniyah. Maka apabila seorang hamba pikirannya terhadap hal-hal yang bermanfaat berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi sebab-sebab kebahagiaannya. Adapun apabila hati-hati tersebut telah sakit, ya, kemudian angan-angannya senantiasa mengangan-angankan sesuatu yang jelek, sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lama kemudian dia pun akan melaksanakan angan-angan tersebut karena tanpa didampingi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala hati atau angan-angan kita mengangan-angan sesuatu yang jelek, maka segera buang angan-angan tersebut. Jangan sampai hal tersebut menjadi azam dan menjadi sebab kecelakaan bagi diri kita pribadi. Kemudian bait yang terakhir, ni'mar rafiq li talibis subul allati tufdi ilal khairati wal ihsani. Maka sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman duduk bagi para pencari kebahagiaan adalah sahabat yang membawa kepada kebaikan. Dan juga bisa bermakna bahwasanya orang-orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan di atas, di akhirat kelak dia akan mendapatkan sebaik-baik tempat duduk, sebaik-baik teman duduk, ya, yaitu dari kalangan para anbiya, dari kalangan orang-orang saleh, dari orang-orang yang siddiqin, dan juga dari kalangan para syuhada. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita di dunia, ketika kita melihat orang-orang yang saleh, orang-orang yang menjaga ibadahnya, orang-orang yang menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat ada orang yang ia rajin ke majelis ilmu, rajin salat, rajin puasa, rajin ibadah, maka hendaklah kita mendekatinya, kita berteman dengannya, yang mana berteman dengannya akan membawa kepada banyak kebaikan. Setelah itu mari kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah juga menjalankan apa-apa yang terkandung dalam bait ini. Kita hiasi hati kita dengan apa yang ada pada bait ini, sehingga kita akan meraih berbagai keutamaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini menjadi tujuan kita yang terbesar dalam hidup ini, yaitu meraih teman duduk nanti di akhirat bersama para nabi, bersama para siddiqin, kemudian bersama orang-orang syuhada, orang yang mati syahid, kemudian orang-orang yang salih. Semoga
kita termasuk bagian darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan kebaikan, istiqomah di atas kebaikan, dan wafat di atas kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita istiqomah untuk senantiasa belajar, istiqomah untuk senantiasa menuntut ilmu, dan istiqomah untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di murojaah bait ini, untuk didakwahkan bait ini, untuk diajarkan bait ini, sehingga menjadi sebab-sebab kebaikan dan pintu-pintu jalan amal saleh, yang mana amalan soleh tersebut akan membawa kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.